Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Fatihah dulu untuk semua kita yang hadir dan untuk semua pengajian Al-Kautsar PLN Pusat. Semoga sehat walafiat semua, anak cucu kita, keluarga kita sehat walafiat semuanya, dihindarkan Allah dari penyakit apapun juga termasuk pandemi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan mengkaji sekarang suratnya surat 27 An-Naml ayat 1 sampai 20-an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin tilka ayatul Qur'an tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudan wa busyra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Tosin. Jadi nggak ada artinya tosin ini. Nah, Allah ingin menjelaskan bahwa kitab Al-Quran ini adalah kitab ayat-ayatnya jelas. Ayat-ayatnya jelas dan menjelaskan. Clear. Dia adalah petunjuk. Dan dia kabar gembira bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang yang ngaji itu, berarti dia baca kitab petunjuk hidupnya untuk selamat dunia, untuk selamat akhirat. Nah, tapi dia jadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman tentunya peringatan. Peringatan tidak bahagia dunia dan matinya masuk ke dalam neraka. Nah, yang namanya orang yang beriman itu, Allah kasih tahu, satu, orang yang beriman itu tandanya orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, dan mereka dengan hari akhirat yakin dengan seyakin-yakinnya. Jadi orang beriman itu sebenarnya sholat, zakat, yakin akan hari akhirat. Itu orang beriman. Nah, kalau tidak terpenuhi tiga ini, berarti belum disebut ya orang yang beriman. Ada tiga ini, dia beriman. Menurut versinya Allah, bukan versi kita. Nah, kemudian Allah katakan, adapun orang-orang yang kebalikannya. Ayat 4-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Adapun orang-orang yang kebalikannya, orang yang tidak beriman dengan hari akhirat,
Yang nggak percaya hari kebangkitan, nggak percaya dengan hari akhirat, maka mereka itu dijadikan memandang indah perbuatan-perbuatan mereka yang buruk itu. Dan mereka bergelimang dalam kesesatan. Jadi dia nggak percaya kok ada kehidupan akhirat. Dia nggak percaya setelah mati nanti dibangkitkan lagi, ya dia seenaknya saja dia di dunia ini. Padahal sebetulnya dia bukan saja kena azab di dunia, termasuk kena azab di akhirat juga. Nah, Allah katakan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab di dunia yang buruk, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Sudah azab di dunia, dan orang yang paling merugi, ya soalnya kalau dia meninggal nanti nggak bisa balik ke dunia. Sekali dia mati, pilihan cuma dua. Kalau tidak surga, kekal, ke neraka, kekal. Nah, makanya sayang kalau dia tidak ambil pelajaran dari Quran ini. Makanya Allah katakan dalam ayat 6-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka latulaqal Qur'an. Sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al-Quran itu kitab dari sisi Allah. Jadi Quran ini bukan kitab dari manusia, kitab dari Allah. Ini kalau kamu ambil, dia selamat. Kalau kamu nggak ambil, ya nggak selamat. Sudah nggak selamat, di akhirat menderita juga di dunia. Nggak tenang, nggak bahagia, dan selalu tidak puas hati. Apapun yang dia terima, selalu tidak puas. Tidak bersyukur. Kita lanjutkan ayat 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabas qabasin la'allakum tasqalun. Falamma ja'aha nudiya amburika man finnar wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sesungguhnya aku melihat api. Dia jalan, dia melihat api, dia jalan malam, dia meninggalkan rumah mertuanya, Nabi Syuaib. Dia menuju untuk menemui Firaun. Jalan di malam hari, di tengah malam dia lihat ada api. Jadi dia suruh istrinya, tunggu sini, saya lihat ada api itu. Aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya. Atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu mendapatkan bisa berdiam. Bisa berdiam itu bisa berpanasan dengan api itu. Nah dia lihat ada cahaya itu di gunung itu. Maka tatkala dia tiba di tempat itu, api di tempat atau api itu diserulah oleh dia, ada suara. Ada suara. Bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi dia berada di tempat yang suci dan diberkati. Nah, kemudian ada suara. Suara itu suara dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim.
Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku ini Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian perintahnya, lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu dilemparkan, tongkat itu menjadi ular. Dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Lari dia, jadi ular itu. Ada panggilan lagi dari Allah, hai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu ini dijadikan Rasul. Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul tidak takut di hadapanku. Rupanya dia di hadapan Allah. Dan dia itu Rasul. Nah, mulai saat ini dia jadi Rasul. Rasul itu nggak takut di hadapan Allah. Nah, yang takut itu siapa? Yang takut itu di ayat yang 11-nya. Tetapi orang-orang yang berlaku zalim. Kemudian ditukarnya kezalimannya dengan kebaikan. Allah mengampuninya. Kalau misalnya ada orang yang zalim, kemudian dia tukar kebaikannya, dia bertobat, maka diampuni. Sesungguhnya aku maha pengampun, maha penyayang. Kata suara itu, suara dari Allah. Kalau dia zalim, kemudian dia ganti kezaliman itu dengan kebaikan, maka diampuni dosa-dosa kesalahannya. Diperintahkan lagi oleh Musa, oleh suara itu dari Allah itu. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan kena penyakit. Jadi masukin baju, tangannya di baju lehernya. Tahu udah keluar suara. Bukan penyakit itu. Dia tongkat, lempar jadi ular, tangan masukin di leher baju, bersinar. Keduanya itu termasuk 9 buah mukjizat yang akan dikemukakan kepada Firaun dan kaumnya. Nanti kamu akan ngasih tahu Firaun tentang 2 mukjizat ini di antara mukjizat yang lain. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka tatkala mukjizat-mukjizat kami yang jelas itu sampai kepada mereka, berkatalah mereka, ini adalah sihir yang nyata. Jadi sampaikan kepada Firaun mukjizat itu, Firaun menganggapnya itu sihir. Sihir yang nyata itu. Kemudian ayat 14-nya, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya itu. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan itu. Jadi dikasih tahu kepada Firaun 2 mukjizat itu, tapi dia menganggap ini sihir. Sihir ini. Padahal itu bukan sihir, mukjizat. Baik, ayat 15-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi memang Daud, Sulaiman itu dikasih Allah ilmu kelebihan. Daudnya bisa buat baju besi untuk perang. Sulaiman, mudah ilmunya, bisa bahasa binatang, raja, jin pun dikuasai. Jadi memang mujizat juga kalau Nabi Sulaiman itu sama Daud itu udah mujizat juga.
Oleh Musa tadi mujizatnya dengan 2 tongkat sama tangan tadi. Ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warisa Sulaimanu Daud. Wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Ayat 16-nya ngasih tahu bahwa diwariskan Sulaiman telah mewarisi Daud. Jadi Sulaiman ini kan punya ilmu tinggi, diwariskan ilmu itu kepada Daud. Dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung. Dua-duanya itu bisa suara burung semua itu. Daud bisa, Sulaiman bisa. Kami diberi segala sesuatunya. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia yang nyata. Jadi kalau Daud itu bertasbih, itu burung-burung itu mendekat ke Daud itu. Seperti kayak dipanggil. Jadi dan Daud bisa bicara ke burung-burung, dia tasbih kepada Allah. Nah, adapun Sulaiman dan dihimpunkanlah untuk Sulaiman itu tantaranya dari jin, manusia, burung, lalu mereka diatur tertib dalam barisan. Ya parade lah kalau kita sekarang ini. Jadi Sulaiman mengadakan parade sama anak buahnya. Barisan jin, manusia, burung, semuanya itu. Adakan barisan. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Kalau kita mana ngerti bahasa semut, nggak ada suaranya bahasanya, tapi Nabi Sulaiman tahu. Itu hebatnya, mujizatnya dia itu. Nah, Nabi Sulaiman melihat itu, Nabi Sulaiman tersenyum aja. Memperhatikan semut-semut yang ngomong, hai, oh, semut-semut, masuklah ke dalam lubang. Nanti kalian diinjak oleh tentara Nabi Sulaiman. Mereka nggak sadar injak kamu. Nah, hebatnya Nabi Sulaiman ini, biar dia rasul, biar dia nabi, biar dia bisa bahasa binatang, jin dikuasai. Dia melihat kejadian itu, dia tersenyum. Tersenyum geleng kepala. Sambil berdoa. Nah ini nih hebat di doanya ini. Doanya apa? Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Tuhan kami, tunjukilah kami cara mensyukuri nikmat yang Kau berikan pada kami.
Dan juga mensyukuri juga nikmat diberikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan untuk mengerjakan amal soleh yang kau ridhoi. Masya Allah. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah makanya ini doa syukur ini. Doa syukur. Nabi Sulaiman doa syukurnya ini. Tapi ada lagi doa syukur lagi yang lain lagi. Jadi kalau ibu-ibu mau gunain yang lebih komplit itu di surat 46 ayatnya 15 di ujungnya itu ada doa syukur. Lebih komplit lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hampir sama. Beda dikit aja. Ya Allah, berikanlah ilham kepadaku untuk mensyukuri nikmat yang telah kau berikan kepada Bapak Ibuku. Dan menugerahkan kepadaku juga supaya aku mengerjakan amal yang soleh yang kau ridhoi. Dan juga anak cucuku supaya mereka menjadi orang yang soleh. Aku bertobat atas dosa kesalahanku dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Ini doa ini bagus ini. Yang surat 27:19 boleh, tapi yang lebih komplit itu surat 46 di ayat 15 di ujungnya. Nah, makanya Nabi Sulaiman ini nabi yang kaya, udah rasul, nabi kaya, raja, pintarannya bisa bahasa burung, bahasa semut, tapi masih berdoa. Ya Tuhanku, tunjukilah aku cara mensyukuri rahmat nikmat yang kau berikan padaku. Yang kau berikan dari orang tuaku, ayah ibuku. Dan tunjuki ilhamkan kepada keluarga aku mengerjakan amal soleh yang kau ridhoi. Perbaikilah diriku dan anak cucuku. Aku bertobat atas dosa kesalahan. Aku termasuk orang yang menyerahkan diri padamu. Tapi kalau di sini ujungnya masukkanlah kepadaku termasuk orang-orang yang soleh. Ya boleh aja, yang dua-duanya boleh. Tapi lebih komplit kalau yang 46 15 ujungnya. Nah, bersyukur ini penting sekali. Jangan kita anggap enteng bersyukur ini. Kenapa? Karena bersyukur itu kalau di surat 14 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah katakan jika kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah. Tapi jika kamu tidak bersyukur kepada Allah, maka siksaku yang sangat perih. Jadi pilihan dua, bersyukur Allah tambah. Kalau kita tidak bersyukur, dapat azab Allah yang sangat perih. Yang mendingan pilih bersyukur aja. Syukur, tambah Allah kita. Nggak bersyukur, azab yang perih. Nah, yang namanya bersyukur itu cuma dua. Satu, bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi, syukur itu cuma dua. Kepada Allah dan orang tua. Ayatnya di dalam suratnya 31 ya, ayat 14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Kami wasiatkan kepada manusia, hendaklah mereka itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Termasuk berarti mertua juga, jangan kita hanya orang tua saja, tapi orang tua itu termasuk mertua juga. Nah, makanya Allah katakan, kamu itu terutama ibumu, dia telah melahirkan kamu, dan dia juga mengandungkan kamu. Maka itu Allah katakan, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi cuma dua aja. Kalau kita bersyukur. Ya paling kurang kalau bersyukur itu gimana kabarnya? Meskipun kondisi kita sekarang lagi banyak cobaan, tapi jawab aja alhamdulillah. Jawabnya alhamdulillah. Kenapa? Karena ya kita diuji, tapi yang lebih menderita lagi mungkin lebih banyak lagi dari orang-orang yang lain. Kita masih bersyukur aja. Nah, dengan kita bersyukur, kita merasa hidup itu bahagia. Dengan kita bersyukur, kita merasa hidup ini senang dan Allah nambah karunia-Nya. Tapi kalau sebaliknya dia tidak bersyukur, Allah murka dan dia tidak juga bahagia. Mudah-mudahan rahmat nikmat Allah berikan kepada kita dan kepada ibu-ibu di pengajian Al-Kautsar. Semoga sehat walafiat, anak cucu mantunya soleh dan solehat sehat walafiat juga, dan suaminya sehat walafiat semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.